Halo Sopuas, berdasarkan Perpres nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, disebutkan bahwa beberapa penugasan BPKP ialah melakukan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Dalam pelaksanaannya, BPKP mengeluarkan pedoman berupa Peraturan BPKP nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kegiatan bidang investigasi. Nah, Sopuas, di video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari alur pedoman audit investigatif, audit PKKN, dan pemberian keterangan ahli. Yuk kita simak sama-sama videonya. Audit investigatif. Audit investigatif dilakukan untuk mengungkapkan fakta dan kejadian sebenarnya tentang penyimpangan yang merugikan keuangan negara seperti korupsi atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku dengan pendekatan layaknya seorang penyidik. Audit investigatif dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari berbagai sumber, di antaranya pengembangan pengawasan oleh BPKP, pengaduan dari masyarakat, permintaan dari pimpinan objek penugasan, permintaan dari instansi penyidik, dan sumber data lainnya. Setelah mendapatkan informasi dari kelima sumber tersebut, auditor akan melakukan prosedur pelaksanaan audit investigatif sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, mulai dari tahap pra-perencanaan dan penelitian awal, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan komunikasi hasil audit, serta pengelolaan kertas kerja audit investigatif. Mari kita mulai pembahasan tahapan yang pertama, tahapan pra-perencanaan dan penelitian awal. Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan informasi, menganalisis, serta mengambil kesimpulan apakah akan dilakukan audit investigatif atau tidak. Hasil dari tahap ini yaitu simpulan hasil hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan pada tahap-tahap selanjutnya. Setiap informasi yang diperoleh akan ditindaklanjuti dengan telaah dan ekspos dengan tujuan memperoleh simpulan apakah suatu kasus telah memenuhi unsur 5W2H dalam hal kecukupan informasi. Unsur dari 5W2H tersebut terdiri dari what, where, when, who, why, how, dan how much. Selanjutnya, permintaan audit investigatif tidak dapat dipenuhi apabila menjumpai setidaknya satu dari kondisi berikut. Yang pertama, BPKP atau APIP lainnya sedang atau sudah melakukan audit investigatif atas objek dan perihal yang sama. Kedua, gangguan independensi bagi BPKP terhadap kasus yang dimintakan. Ketiga, objek atau kasus yang dimintakan audit investigatif sedang dalam proses penyidikan oleh penyidik. Keempat, untuk sumber informasi dari pengembangan kegiatan pengawasan, pengaduan dari masyarakat, permintaan dari objek penugasan, dan sumber data lain sedang dalam proses penyelidikan oleh penyidik. Terakhir, khusus untuk permintaan dari instansi penyidik, kasus yang sama sedang atau telah dilakukan penyelidikan oleh instansi penyidik lainnya. Sopuas, tahap pra-perencanaan dapat dilanjutkan ke tahap penelitian awal apabila unsur 5W2H belum tercukupi saat ekspos. Penelitian dilakukan untuk memperoleh kecukupan informasi mengenai adanya penyimpangan peraturan perundang-undangan, terdapat indikasi kerugian keuangan negara, dan terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan. Selanjutnya, kita sudah bisa masuk ke tahap perencanaan nih Sopuas. Pada tahap ini, tim audit sudah terbentuk ya Sopuas. Terdapat beberapa tugas yang perlu dilakukan tim audit dalam tahap ini. Di antaranya, 1. Menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya. 2. Mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan. 3. Mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis. 4. Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit. 5. Melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi. 6. Mendokumentasikan seluruh proses perencanaan. Dalam membantu mengumpulkan informasi yang bisa digunakan untuk membuktikan atau menguatkan hipotesis penyimpangan, kita bisa melakukan kolaborasi dengan tenaga ahli, SPI, maupun APIP. Tahapan pelaksanaan. Di tahap ini, kita mengumpulkan, menganalisis, serta mengevaluasi bukti-bukti audit. Fokus pada tahap ini adalah bukti audit, karena tim audit wajib mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup untuk dapat menarik kesimpulan hasil audit sehingga laporan hasil audit investigatif dapat diterbitkan. Pengumpulan dan evaluasi bukti audit bertujuan untuk mendukung simpulan dan temuan audit dengan fokus menguji hipotesis
untuk mengungkap fakta-fakta dan proses kejadian, pihak-pihak terlibat, serta sebab dan dampak penyimpangan. Bukti audit yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dievaluasi harus diinput ke dalam worksheet audit investigatif yang memuat uraian kronologi fakta, referensi bukti, kriteria peraturan undang-undang yang relevan, analisis penyimpangan, evaluasi bukti, serta langkah tindak lanjut dan pembuktian. Nah, Sob Puas, seluruh pekerjaan tim audit harus disupervisi secara memadai dan berjenjang untuk mencapai sasaran, menjamin kualitas audit, serta menyelesaikan hambatan yang dijumpai selama penugasan. Tahap selanjutnya yaitu tahapan pelaporan dan komunikasi hasil audit. Terdapat dua jenis laporan hasil audit investigatif, yaitu bab dan surat. Bab dilakukan apabila hipotesis terbukti atau ditemukan adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut. Bab berisi simpulan dan rekomendasi, informasi umum, dan uraian hasil audit. Sedangkan surat dibuat apabila hipotesis tidak terbukti atau tidak ditemukan adanya penyimpangan. Setelah menyusun dan menerbitkan laporan hasil audit investigatif, tim audit akan melakukan pengkomunikasian LHAI yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atas hasil audit, menjadi bahan perbaikan bagi pimpinan objek penugasan, serta memudahkan pemantauan tindak lanjut. Tahapan pengelolaan kertas kerja audit investigatif. Pada tahap ini, semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan selama audit investigatif harus dituangkan dalam kertas kerja audit investigatif. Kertas kerja audit investigatif harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka dalam laporan hasil audit investigatif. Kertas kerja harus lengkap, direview secara berjenjang, dan memuat referensi untuk semua informasi yang digunakan dalam laporan. Kita sudah bahas bersama seluruh tahap-tahap pelaksanaan penanganan permintaan audit investigatif. Selanjutnya, mari kita bahas alur pedoman penanganan permintaan audit penghitungan kerugian keuangan negara atau PKKN. Audit PKKN. Audit penghitungan kerugian keuangan negara atau audit PKKN merupakan audit dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik untuk menghitung kerugian negara atau daerah. Audit PKKN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Untuk memahami dengan mudah dan sederhana, berikut ini merupakan alur singkat audit PKKN. Tahapan audit PKKN dibagi menjadi 6, yaitu pra-perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengkomunikasian, serta pengelolaan KKA. Tahapan pra-perencanaan. Tahapan pra-perencanaan dimulai dengan permintaan audit PKKN dari penyidik kepada BPKP. Selanjutnya, permintaan tersebut diterima oleh Kepala Perwakilan yang kemudian akan mendisposisikan permintaan tersebut pada Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi. Penugasan audit PKKN harus didahului dengan ekspos atau paparan oleh penyidik mengenai kronologis kasus kepada auditor BPKP yang kemudian akan menghasilkan risalah hasil ekspos. Dari hasil ekspos tersebut akan dilakukan penelaahan. Telaah merupakan proses analisis bukti yang dilakukan oleh auditor BPKP. Setelah telaah dilakukan, akan dibuat laporan telaah yang berisi simpulan apakah kasus dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit PKKN. Tahapan perencanaan. Nah, Sob Puas, apa aja sih yang perlu direncanakan? Hal-hal yang perlu direncanakan berupa 1. Mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan. 2. Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit. 3. Merencanakan metode penghitungan kerugian keuangan negara. 4. Merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain apabila diperlukan. 5. Melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko yang memadai. 6. Pembuatan surat tugas. Tahapan pelaksanaan. Tahapan ini dilakukan dengan pengumpulan bukti, pengujian bukti, analisis bukti, dan evaluasi bukti. Permintaan bukti dilakukan melalui surat permintaan tertulis kepada penyidik dengan menyebutkan jenis, nama, jumlah, serta batas waktu penyampaian data dan bukti. Dalam melaksanakan evaluasi bukti, auditor BPKP harus menguji atau mengevaluasi bukti, menilai kesahihan bukti,
mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan, serta mengklarifikasi bukti kepada pihak-pihak terkait. Tahapan pelaporan. Laporan audit PKKN disusun dalam bentuk surat yang direview secara berjenjang dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Tahapan pengkomunikasian. Hasil audit PKKN dikomunikasikan kepada penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan merupakan bukti yang lengkap dan akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara. Tahapan pengelolaan kertas kerja. Seluruh langkah kerja yang telah dilakukan akan dituangkan dalam kertas kerja audit. Kertas kerja audit harus relevan dengan temuan, pendapat, dan simpulan akhir. Itu dia alur penanganan permintaan audit PKKN. Yuk kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu pemberian keterangan ahli. Pemberian keterangan ahli. Pemberian keterangan ahli atau PKA adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik dan atau hakim di persidangan. Perencanaan penugasan PKA meliputi penerimaan penugasan, penetapan personil, penerbitan surat tugas, serta persiapan penugasan. Penerimaan penugasan PKA berasal dari permintaan penyidik, penetapan hakim, permintaan jaksa penuntut umum, permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata. Dalam penetapan personil, pimpinan unit kerja akan menugaskan auditor yang memenuhi kualifikasi, di antaranya memahami akuntansi dan auditing, pengalaman audit yang cukup, sertifikasi profesi sebagai PFA, dan memiliki pemahaman cukup memadai terkait substansi kasus yang diberikan keterangan ahli. Persiapan penugasan pemberian keterangan ahli dibagi menjadi dua. Yang pertama, persiapan teknis, yaitu dengan mempelajari kembali isi laporan LHPKKN atau LHAI, membuat ringkasan nilai kerugian atau permasalahan, mempelajari dokumen terkait penugasan, menambah wawasan tentang kasus korupsi, baik dari media maupun dari laporan audit PKKN intern BPKP. Yang kedua, persiapan non-teknis, menjaga kesehatan fisik dan mental, melakukan simulasi persidangan, mencari tahu bagaimana tata tertib persidangan dengan hakim tertentu, serta membaca laporan pemberian keterangan ahli di persidangan sebelumnya. Pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli. Sebelum pemberian keterangan, ahli harus melakukan pengucapan sumpah atau janji terlebih dahulu kepada penyidik dalam tahap pemeriksaan maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan. Pemberi keterangan ahli menyiapkan bukti keahlian yang ditunjukkan hanya jika diminta oleh majelis hakim. Dalam memberikan keterangannya kepada penyidik maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, pemberi keterangan ahli harus bertindak independen dan objektif. Pemberi keterangan ahli harus memperhatikan gaya komunikasi saat pelaksanaan sidang pengadilan, antara lain gaya komunikasi verbal, yaitu berbicara dengan jelas dan dapat didengar, menggunakan istilah sederhana untuk menerangkan temuan atau pendapat, menjawab hanya atas pertanyaan yang diajukan, meminta pertanyaan diulang apabila dianggap kurang atau tidak jelas. Selanjutnya, gaya komunikasi nonverbal, yaitu bersikap sopan dan berpakaian rapi, bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan, berterus terang jika tidak mampu menjawab pertanyaan, dan tidak berdebak atau berspekulasi, bersikap jujur dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang dikuasai. Penyusunan kertas kerja pemberian keterangan ahli. Pendamping mencatat semua pertanyaan dan jawaban serta dapat melakukan perekaman. Notulensi pertanyaan dan jawaban serta hasil rekaman didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemberian keterangan ahli. Laporan hasil pemberian keterangan ahli atau LHPKA bertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksanaan penugasan dengan sistematika sebagai berikut: dasar penugasan, tujuan penugasan, ruang lingkup penugasan, waktu pelaksanaan, serta ringkasan proses persidangan. Nah, bagaimana Sob UAS? Mudah dipahami bukan? Demikian pembahasan alur penanganan permintaan audit investigatif, audit PKKN, dan pemberian keterangan ahli. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan lain.